Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian pada sore hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran kita pada sore hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Jadi, Bu, Pada ketua kelas dipersilakan. sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan kita. Doa dimulai. Selesai. Ibu akan mengabsen dulu ya, agar Ibu tahu siapa saja yang hadir pada sore hari ini. Ya, Bu. Yang pertama, Eka, Hadir, Bu. Ija, Hadir, Bu. Debri, Hadir, Bu. Nabila Wahab, Hadir, Bu. gimana? Bu. Alhamdulillah semuanya hadir kecuali Nabila ya yang alfa. Apakah ada yang tahu apa materi kita pada sore hari ini? Kita, Bu. Lupa, Bu. Tidak. Perubahan modal, Bu. Laporan posisi keuangan, Bu. Ya, Dija betul. Laporan posisi keuangan. Kalau materi minggu lalu, apakah masih ada yang ingat apa itu laporan laba rugi? Saya, Bu. Ya, silakan. Baik, laporan laba rugi yaitu bagian dari laporan keuangan yang dihasilkan pada satu periodisasi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi. Ya, betul sekali. Kalau laporan perubahan modal atau ekuitas, siapa yang bisa? Perubahan modal saya, Bu. Silahkan. Nah, laporan modal atau ekuitas itu merupakan salah satu dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Ya, betul sekali. Baiklah, kita lanjut materi kita pada sore hari ini ialah tentang laporan posisi keuangan atau neraca. Sebelumnya, apa ada yang tahu apa itu pengertian laporan posisi keuangan atau neraca? Jika tidak, ialah secara umum laporan posisi keuangan atau neraca ialah salah satu laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan atau badan untuk memberikan informasi tentang posisi aktiva, kewajiban, dan modal pada akhir periode. Laporan posisi keuangan atau neraca terdiri atas aktiva dan kewajiban. Aktiva sendiri ialah sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu dan akan memberikan manfaat ekonomis di masa yang akan datang. Aktiva terdiri atas beberapa. Yang pertama, aktiva lancar. Yang kedua, investasi jangka panjang. Yang ketiga, aktiva tetap. Yang keempat, aktiva tidak berwujud. Dan yang kelima, aktiva lain-lain. Aktiva lancar adalah aktiva yang akan habis digunakan atau mempunyai manfaat atau yang akan berubah bentuk menjadi kas dalam waktu kurang dari 1 tahun. Investasi jangka panjang adalah sumber ekonomis yang dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan bukan untuk digunakan dalam kegiatan operasional, namun mempunyai tujuan lain seperti membeli saham untuk mengakuisisi atau membeli perusahaan lain. Sedangkan aktiva tetap ialah aktiva yang lebih panjang, yaitu yang lebih panjang masa berlakunya atau bisa lebih dari 1 tahun. Kan tadi kalau aktiva lancar dia kurang dari 1 tahun, sedangkan aktiva tetap lebih dari 1 tahun. Aktiva tidak berwujud adalah aktiva yang melekat pada perusahaan secara keseluruhan
dan tidak dapat diidentifikasi secara fisik, namun manfaatnya bagi perusahaan. Yang kelima ialah aktiva lain adalah aktiva yang tidak memenuhi klasifikasi dari keempat aktiva di atas yang tadi Ibu jelaskan. Selain aktiva, pada neraca pelaporan posisi keuangan terdapat kewajiban. Kewajiban adalah utang perusahaan saat ini yang timbul sebagai akibat dari masa lalu dan akan dibayar oleh perusahaan di masa yang akan datang dengan sumber daya ekonomi yang ada. Ada yang tahu terdiri atas berapa kewajiban? Utang usaha. Tidak, kewajiban terdiri atas Kewajiban jangka panjang dan jangka pendek. Ya, betul. Kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban perusahaan yang akan dibayar atau dilunasi dalam waktu kurang dari 1 tahun dengan sumber daya ekonomis yang ada. Contoh dari kewajiban jangka pendek adalah, ada yang tahu? Utang bank. Bukan lama utang usaha. Jangka pendek itu utang usaha. Ya, utang usaha atau utang dagang ya. Kalau kewajiban jangka pendek hampir sama dengan kewajiban jangka panjang, namun dalam kewajiban jangka panjang, kewajiban tersebut harus dibayar dalam kurun waktu yang Tertentu. Lama. ya, Kayak 12 tahun, 13 bulan, 15 bulan. Contoh dari kewajiban jangka pendek ialah jangka pendek. ya, Tambang. Kewajiban. Adapun contoh dari kewajiban jangka panjang. Utang bank. Ya, utang dan utang obligasi. Ya. Sampai pada unsur-unsur neraca, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, maka kita akan lanjut pada bentuk-bentuk neraca. Bentuk-bentuk neraca terdiri atas 2. Apakah ada yang tahu? Bentuk neraca terdiri atas 2. Yang pertama ialah neraca bentuk kontrol atau neraca bentuk T. Contohnya ialah seperti ini. Itu bentuknya, Bu. Ya. Ya, ini adalah contoh dari bentuk neraca diskontrol atau bentuk T. Pada bentuk neraca ini yang termasuk dalam aktiva ialah yang paling sering ialah aktiva lancar dan aktiva tetap. Sedangkan pada bagian pasiva yang terdapat ialah kewajiban dan modal. Selanjutnya ialah neraca bentuk stafel. Neraca bentuk stafel disebut sebagai neraca bentuk laporan karena bentuk susunannya berurutan dari atas ke bawah. Contohnya ialah seperti ini. Ya, seperti begitu bentuk dari neraca stafel. Bu, apa bedanya bentuk
jurnal umum dengan yang ini Bu? Bedanya? Kolomnya Bu, yang kolomnya. ini Bu. Apa namanya Bu, yang kolom yang ada nomor akun, Neraca bentuk stafel. nah itu Bu, sama bedanya tadi yang Dengan di jurnal umum Bu. Perbedaan dari neraca bentuk stafel dengan Jurnal umum. jurnal umum. Perbedaan tabelnya, kalau jurnal umum kalau bentuk jurnal umum seperti ini, dia ada tanggal, nomor bukti dan referensi, dan dia tidak memiliki dan dia tidak nomor akun itu kan sama dengan referensi. Referensi, pada referensi kan ditulis yang itu nomor akun yang kayak 101 gitu Bu. Iya, Berarti betul. dia staffelnya dia nomor akunnya berada di depan ini Bu. Iya, nomor akun Berarti itu Bu yang bentuk T ini. oh dia sama dengan neraca saldo ya. Jadi Iya ya, neraca saldo. berarti Bu yang aktif dia nggak dikasih nomor akun, keterangan, gitu. Tidak. Kalau neraca bentuk kontrol dia tidak memiliki nomor akun. Berarti Dan lebih banyak perusahaan besar menggunakan. Yang saya lihat tuh Bu, dia memiliki nomor akun tapi dia di atas. Oh yang di atas. Iya, Karena kan betul. dia bukan dia per akun Bu. Begitu kayak misalnya 101 yang kayak buku besar begitu Bu. Itu untuk neraca saldo. Oh. Kalau untuk ini yang dibahas ya laporan posisi keuangan atau neraca yang berada pada laporan keuangan. Yang kan laporan keuangan terdiri atas 3, perubahan modal, laba atau rugi, dan laporan posisi keuangan atau neraca. Ini contoh. Ya, makasih Bu. Laporan posisi keuangan. Cara membuat laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Langkah-langkah dalam pembuatan laporan posisi keuangan. Yang terdahulu kita harus membuat buku besar, neraca saldo, buku besar, laporan laba rugi, perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. Nanti Ibu akan perlihatkan contohnya. Iya Bu. Seperti ini. Apa ini Bu? Ini ya laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Bentuk apa tuh ya? Bentuk diskontrol. Ya. Pada laporan perubahan bentuk diskontrol, dia seperti ini. Pada sisi aktiva terdapat aktiva lancar dan aktiva tetap. Sedangkan pada sisi pasiva terdapat kewajiban dan ekuitas. Berarti dia tuh buat di kolom kredit begitu Bu? Tidak. Tidak ada. Terus ini yang kolom-kolomnya Bu? Ini kan penjumlahan. Oh, enggak Bu, maksud Bu. Boleh sama aja Bu? Iya, silakan. Ini bukan, ini yang saya kira demi kredit ini. Bukan, ini cuma perhitungannya. Penempatannya, Via penempatan. Kan ini harus dihitung dulu. Oh, dia ini untuk aktif lancar di sini dia untuk aktif tetapnya Bu. Iya. Begitu. Tidak ada di sebenarnya. Iya, Bos, mengerti. Maksudku dia supaya begitu supaya memudahkan begitu. Iya. Nah, begitu maksudku. Dia tidak memakai sisi debit atau kredit. Kalau memakai pasti
ibu akan tulis debit dan kredit. Ini cuma perhitungannya, posisinya. Berarti ini dia hasil dari ini Bu. Iya. Ya. Terus ini hasilnya dari ini. Ini terus dijumlahkan dan menghasilkan total aktiva tetap. Terus yang ini Ini total aktiva lancar. Oh, Aktiva tetap. oh. Jadi ini hasil akhir dari aktiva. Berarti ini tambah ini hasilnya ini. Iya. Oke, Bu. Makasih Bu. Selanjutnya ialah pada pasifa. Terdapat kewajiban dan ekuitas. Kewajiban ialah sesuatu yang harus dibayar. Berarti kayak utang usaha, Ya, utang dagang. Ya. Iya, dia untuk perusahaan dagang. Kalau yang ibu bahas ini adalah perusahaan jasa. Tapi sama juga Bu, bentuk neracanya. Kalau perusahaan dagang sama. Sama. Cuman akun-akunnya yang berbeda. Baiklah, sampai di sini apakah kalian paham? Paham Bu. Kalian tidak lupa kan materi minggu lalu yang tentang laporan perubahan modal dan laporan laba rugi. Iya Bu. Baiklah, kalau kalian masih ingat, maka ibu akan memberikan contoh soal. Dikerjakan sekarang. Silahkan dilihat dan dikerjakan mulai dari laporan perubahan modal, laporan laba rugi, dan selanjutnya laporan posisi keuangan. Dan cukup nanti waktu Ibu. Insya Allah cukup. Bisa bekerja sama Ibu Ya, supaya lebih bisa. cepat? Bisa. Aku tadi laporan laba rugi. Laporan laba rugi, perubahan modal, dan laporan neraca. Iya. Itu tuh yang namanya, ini tuh yang mau dijadikan apa nih namanya? Jadi laporan Laporan keuangan. ya. Laporan laba rugi. Kalian masih ingat kan akun-akun apa saja yang terdapat pada laporan laba rugi, laporan Iya, Bu. modal, ya. Silahkan Kalau dikerjakan. pendapatan sama beban. Ya. Apakah ada yang kurang jelas? Sama perubahan Tiga. saldo sama Laporan perubahan modal, laporan laba rugi, dan laporan neraca atau posisi keuangan. Ibu, Ya, ada apa? kalau misalnya di itu berapa gitu modalnya Bu? Modalnya 30 juta. 150 juta. Bisa berdiskusi jika ada yang Bisa kita pakai macam-macam ini Bu.
semua yang ada pada Neraca saldo, laporan keuangan. perubahan rugi, perubahan modal. Neraca saldo. Neraca saldo. Laporan posisi keuangan atau neraca. Aduh ibu, kurang fokus ya bu. Kan ini sudah jelas ada tulisannya neraca saldo. Terus bu yang dibuat ini yang kita kasih laporan baru lagi. Ini perubahan modal dan posisi keuangan. Kan itu termasuk dari laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri atas 3. Kalian tidak akan bisa menyusun laporan posisi keuangan jika belum membuat laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Baiklah, apakah kalian sudah selesai? Sudah bu. Jika sudah, maka ibu akan tanya, berapa hasil akhir dari laporan laba rugi? 25.200.000 bu. Nah laporan laba rugi bu Ya, 9 juta. 9 juta bu. Ya, betul, Eka betul. Laporan perubahan modal? 20 perubahan modal bu 158 juta. Ya, betul. Kalau laporan neraca atau posisi keuangan? 189 juta bu. 180 juta untuk aktiva dan total maksimal 189 bu. Balance bu. Ya, betul. Baiklah, karena kalian semua sudah mengerti dan bisa membuat laporan keuangan dengan baik dan dengan benar. Baiklah, apakah ada yang ingin naik mengenai Naik, Bu. laporan laba rugi? Tidak. Ya, Debri perubahan modal dan Eka laporan neraca. Silakan. Bisa dilihat buatnya. Ibu bisa nggak bawa catatan naik bu? Bisa. Oh iya, Bu, bisa. Cinta konsultan. Pada periodenya harusnya tulisannya periode yang berakhir. Januari 2019. Baiklah, sudah betul. Cuman untuk penulisan beban-beban sebaiknya ditulis dulu keterangannya, bilang ini adalah beban.
Selanjutnya laporan perubahan modal. Terima kasih. Untuk laporan perubahan modal mungkin sudah betul dan cukup baik cara penulisannya. Selanjutnya untuk laporan posisi keuangan atau neraca. Saya hapus ini, Bu. Ya, bagus.
Baiklah, terima kasih. Jawabannya sudah betul, cuman cara penulisannya mungkin bisa lebih diperbaiki karena akuntansi bukan cuma hanya soal perhitungan, tapi juga kreativitas penulisannya. Seperti ini harusnya mungkin lebih ke kanan. Dan ini penulisannya kan ini penjumlahannya, kenapa jumlahnya ada di sini, harusnya ada di sini. Ya tuh, karena berguru tadi Bu. Oh iya, tak apa-apa. Baiklah, karena kalian sudah paham terkait laporan keuangan, baik perubahan laba rugi, perubahan modal, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan atau neraca. Karena waktu juga sudah sampai pada jam pulang, sepertinya sudah buru-buru mau pulang ya. Iya Bu, lapar Bu. Apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan dari materi kita pada sore hari ini? Saya Bu. Ya, silahkan dijawab. Jadi neraca atau laporan kondisi keuangan adalah laporan yang melaporkan atau menunjukkan tentang aktivitas, kewajiban dan aktivitas dalam suatu perusahaan secara sistematis dan kronologis. Nah, dalam laporan kondisi keuangan ini juga mencakup aktivitas lancang, aktivitas tetap, juga kewajiban lancang, kewajiban jangka panjang, dan modal atau equity. Jadi itu yang bisa saya jelaskan. Ya, betul dan sangat baik kesimpulannya. Sebelum mengakhiri pertemuan kita, Ibu akan sampaikan bahwa akan ada tugas yang Ibu berikan dan tugasnya akan Ibu kirim pada Google Classroom. Kalian semua sudah masukkan pada kelasnya? Ya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Bu. Baiklah, jika tidak, Ibu tutup pertemuan kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.